orang yang pintar ngomong itu udah cerdas, enggak juga. Tong kosong nyaring bunyinya itu. Hai, balik lagi di Logika Ferdi Pena. Nah, apa kabar semua sahabat pena, semua sahabat dom dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat aja. Kali ini ada satu momentum yang ini tuh bukan kali pertama terjadi ya di dom community. Tentunya ini sekaligus klarifikasi juga lah ya kan. Karena beberapa waktu ini semenjak kita kembali eksis lagi di media sosial ini, kita kan sering menyuarakan bahwa kita bisa menganalisa pasar jauh sebelum market itu terbentuk. Video ini penjelasan detail kenapa bisa, sebab-sebabnya apa aja, kemudian kenapa dia jadi nggak bisa. Simak videonya, jangan di skip. Nah, hari ini tuh tepat di tanggal 5 bulan 4 2024. Tadi pagi gue rilis satu signal seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian saat ini. Gue udah tampilkan market, tapi ini hasil akhir ya, dimana sebelum pasar dibuka gue tuh udah bikin setupnya ya seperti ini, seperti yang sudah terbentuk saat ini. Nah, dimana posisi sell kita itu ada di sini, kemudian buy kita itu ada di sini. Nah, setup ini kita gambarkan jauh sebelum pasar dibuka atau jauh sebelum market ini open ya. Namun karena banyaknya metode seperti yang sering gue sampaikan ke semua sahabat pena, kalau kita bicara candlestick pattern, maka kalau teman-teman benar-benar menggali candlestick ini, ada banyak sekali metode yang bisa kita manfaatkan dan mampu memberikan banyak informasi data tentang harga dari setiap aset. Saat ini kita sedang bicara tentang SAUUSD, walaupun ada beberapa juga aset di forex yang khusus currency yang tadi pagi itu udah gue share juga. Nah, kemudian dari harga saat ini yaitu 8685, kemudian harga tertinggi ini 305 307 ini, itu gue update lagi harganya setelah berjalan selama 1 jam. Tentunya teman-teman di grup kan pada bingung ini kok berubah ini. Nah, sebabnya ada banyak ya. Saat ini gue tuh sedang memulai research untuk chart ya. Kalau candlestick pattern mungkin kita udah nggak terlalu sulit lah kalau bicara tentang candlestick pattern, mau dibawa ke time frame berapapun, kemudian mau ngebaca time frame berapapun atau range berapapun dalam setiap periode itu. Justru sekarang ini kita sedang fokus untuk menggali analisa berdasarkan struktur market, berarti berdasarkan chart, kemudian dikolaborasikan dengan formasi candlestick yang hadir di time frame yang lebih kecil ya. Nah, itu yang sedang kita terapkan. Nah, pada akhirnya tadi pagi itu gue dapet satu konfirmasi yang statusnya itu nggak confirm untuk bearish. Akhirnya status transaksi atau status arah harga atau signal dari DOM itu kita update. Tentunya dari zona ini kita fokus buy. Kalau nggak salah di bagian ini atau yang ini kita fokus buy. Kemudian untuk sell-nya justru ada di garis putih ini, dan ternyata justru setup yang pertama yang masuk, bahkan sangat presisi. Sekarang kita review dari history. Karena di Telegram itu kalau kita upload pasti ada history dan bisa kita cek. Nah, ini adalah history teman-teman dari grup IM Sultan 2024. Jadi grup IM Sultan ini grup trading plan-nya Dom Community. Progresnya kita ngebangun portofolio selama 2024. Walaupun memang dari 2 hari ke belakang ini ada beberapa kendala buat memanage teman-teman yang sudah ada di dalam. Yang pertama mungkin waktu ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ini tuh update pertama. Di sini Ferdi Pena menyematkan pesan ya. Kemudian tanggalnya ini tanggal 4/04, dan sekarang ini gue bikin video ini di jam 1 dini hari nih, menjelang sahur nih posisinya. Di sini teman-teman bisa perhatiin harga yang gue kasih sell itu 310 307 untuk SAUUSD. Take profitnya teman-teman bisa perhatikan 228600, dan teman-teman bisa cek harga terendah di tanggal 4 itu ada di berapa. Teman-teman bisa lihat di sesi Eropanya, pas banget presisi 2286-nya ya, presisi banget pokoknya di 2286. Kemudian sesi keduanya itu buy 2286 ini sampai betis, maksudnya keringat yang kalau teman-teman entry di sini mungkin masih ada masih ada noise-nya sedikit dari SAUUSD, karena kita tahu SAUUSD kan suka bikin sumbu dulu ke bawah. Kemudian gue kasih zona yang cool atau zona yang safe itu ada di 2278.97 walaupun nggak kejemput bagian yang ada di sini.
Tapi tidak masalah karena transaksi sudah berlangsung dan berjalan semua. Kemudian 1 jam setelahnya itu gue update informasi ini, jadi kebalik posisinya. Jadi kita fokus yang tadinya harusnya fokus sell dulu, kemudian malah jadi buy. Nah, yang mau gue kasih tahu ke teman-teman di sini adalah apa sih sebab sehingga analisa kita itu bisa salah atau bisa berantakan. Dari kejadian tadi teman-teman bisa perhatiin, berarti kan di situ kurangnya rasa percaya diri, satu, kemudian kurang puas kalau bisa dibilang. Cuma ada perbedaan antara kalian dan gue pribadi di sini, mungkin agak berbeda posisinya. Posisi gue sebagai edukator ya, sebagai mentoring banyak trader, gue butuh inovasi. Jadi gue bener-bener terus menggali ilmu di pasar digital ini. Dan ini juga mudah-mudahan bisa menjawab yang di awal tadi gue sampaikan. Karena semenjak kita keluarkan bahasa tentang kalau orang gak ngerti, ya pasti akan menolak argumen kita yang bilang bahwa pasar belum dibuka pun bisa kita baca gitu. Dia mau kemana, presisinya ada di mana, kita bisa baca. Sulit diterima sebenarnya semata-mata karena tidak paham ya. Tapi setelah gue kasih lihat ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mulai kebuka mindsetnya bahwa market ini apapun itu namanya, mau cryptocurrency pun sekalipun, mau BTC sekalipun, dia bisa dipelajari. Memang ini akan jadi pertanyaan besar, sedangkan pergerakan pasar atau harga ini seharusnya real mengikuti pergerakan perekonomian dunia, terkhusus mata uang global. Contoh kayak di sini antara SAU, antara emas dan dolar atau USD. Kemudian teman-teman akan dianjurkan untuk mempelajari fundamental dan lain-lain itu tadi. Tidak ada yang salah dengan fundamental dan gue tidak pernah menyalahkan itu. Hanya saja kalau kita berbicara perdagangan derivatif, mayoritas trader di forex ini suka membuka transaksi itu per menit. Analisa di time frame 1 menit, analisa di time frame 5 menit, dan entry-nya itu ya paling 2-3 candlestick, kemudian take profit. Nah, kalau bicara metode analisis seperti ini, kayaknya terlalu berat kalau kita bicara fundamental, terkecuali kalau kita berbicara swing trade. Dan kalau udah main swing trade, udah main berbulan-bulan, ngapain main di derivatif? Ya kan? Karuan kita trading spot. Forex juga ada spot tradingnya, cryptocurrency ada spot tradingnya. Nah, ini masih masuk akal. Tapi poin video ini bukan itu. Poin di video ini lebih menegaskan bahwa buat semua sahabat pena atau bukan sahabat pena yang ada di luar, lebih baik kalian itu membangun rasa semangat kalian untuk belajar mendalami candlestick pattern ini lebih dalam lagi daripada teman-teman pada nyinyir di luar, kemudian nanti berpendapat emang ada apa yang seperti itu ya. Gue sendiri pribadi mewakili DOM Community, kapanpun dimanapun kita siap melakukan pengujian untuk itu semua, bahwa pasar ini, harga di forex atau di SAUUSD atau di cryptocurrency, semuanya sudah terstruktur ya. Kalau posisinya justru berlawanan dari informasi yang gue sampaikan ini, maka harga yang ada di DOM Community ini gak akan bisa sampai presisi seperti ini terus. Nah, kira-kira dari konsep yang seperti ini plus minusnya ada nggak sih? Nah, tentunya plus minus itu pasti ada. Makanya sering gue sampaikan, untuk menentukan arah pasar tuh mau kemana dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, semuanya bisa kita gali dan data informasinya ada. Yang sulit itu justru menentukan bagaimana caranya, sekalipun transaksi kita itu swing, sekalipun transaksi kita itu intraday, gimana caranya agar beli atau jual kita itu tepat sasarannya. Itu aja. Itu yang susah. Di mana sih limit jual, di mana limit beli? Kenapa pada akhirnya ada bahasa limit order, ya kan? Tujuannya itu sebenarnya. Kita tuh harus bisa menentukan limit jual dan limit beli. Sekarang teman-teman bisa perhatikan. Sepanjang gue bicara tadi, harga market ini real time berjalan. Teman-teman bisa perhatiin. Ini gue zoom ya. Tepat di blok yang merah, penutupan harga di time frame 3 jam ini. Teman bisa perhatiin. Ini kalau gue tembak sell pas dia posisi di sini, udah profit. Berapa pips lumayan sampai sini. Kalau di luar, profit segini, berapa pip ini udah sangat bahagia dan senang. Tuh lihat junam dia. Setelah menyentuh zona merah ini. Saat ini gue nggak update di grup ini. Ini kalau gue update di grup, gue informasikan sell now, harga sudah jalan, ya, dan status pasti profit.
tinggal menentukan take profitnya aja, di mana nih take profitnya. Bisa saja menentukan arah mau kemana tuh nggak susah kalau kalian ngerti. Masalahnya tuh di sini. Dari zamannya binary option, ya dari zamannya fixed time, ketidaktahuan ini, ketidakpahaman ini menimbulkan narasi, menimbulkan pendapat bahwa tidak ada yang bisa menentukan arah pasar ini mau kemana. Kayaknya kalian terlalu serius. Kalau ada kalimat itu, gue bisa pastikan kalian terlalu serius menikmati fitur layanan yang ada di muka bumi hari ini. Paham ya maksud gue di sini? Semua yang ada di muka bumi hari ini, yang itu diciptakan sama manusia, semuanya terstruktur guys. Ya, semuanya tertata dengan baik dan rapi. Teman-teman bisa perhatikan, buset, ini news. Ini time frame 3 jam. Teman-teman bisa lihat stucknya di mana. Ini real time ya. Ini harga real time. Saat ini jam 2 nih. Ini candle jam 2 nih. Teman-teman bisa lihat. Dia stucknya di harga berapa? Dia stuck di harga 92. Sekarang gue kasih lihat forum DOM ke teman-teman semua. Ini gue udah informasikan itu di jam 1.25. Gue udah informasikan re-entry buy itu di 92. Ya, re-entry buy itu di 92. Sekarang kita lihat hasilnya. Zona 92 ada di sini, pas di ujung sumbu ini. Pas banget di ujung sumbu level yang ini. Lagi-lagi pertanyaannya gimana kok bisa presisi banget seperti itu? Kita bacanya dari mana? Dan kalian bisa lihat di sini di layar handphone kalian saat ini. Apa kalian melihat ada tali layangan atau ada meteran atau ada apa kayak arsitek? Kalian mau garis-garis sana sini, garis sana sini, kemudian kalian tungguin yang dia di break, kemudian kalian baru bisa entry. Dan ketika itu gue bantah, kalian akan serang gue. Serangannya seperti apa? Kalau kau memang bisa seperti itu, Ferdi, maka kau adalah orang terkaya di muka bumi. Nah, ketika ada yang komen seperti itu atau ada yang ngomong seperti itu, ini jawaban yang justru semakin mudah untuk gue mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang sebuah teknikal, ya, tentang sebuah keberhasilan secara finansial di financial market seperti ini. Gue jelaskan. Yang pertama, berkali-kali gue sampaikan, teknikal itu hanya membantu kita selama kita ada di dalam market atau di dalam pasar ini. Contoh kayak gini, di sini secara teknikal gue profit. Sekarang hasil profit dari sell ini misalkan, pertanyaannya selamat gak? Teknikal itu tidak sama sekali menentukan keberhasilan trader secara finansial. Ini kalian catat. Keberhasilan finansial itu ditentukan oleh psikologis dan money management kalian. Ini jawaban terakhir, finish ini, final ini. Gak ada lagi alasan yang lain. Ya, keberhasilan seorang trader itu udah ditentukan di finalnya apa? Money management, ya, sama psikologis si trader itu sendiri, karakteristiknya. Maka dari itu, dari 10 mungkin cuma 3 orang yang berhasil dan sukses real dari trading for living. Mungkin cuma 3 orang. Kenapa sulit untuk menjadi pelaku di sini yang sifatnya itu merangkum semuanya, menjadi seorang analisisnya juga, kemudian menjadi tradernya juga. Sulitnya bukan main guys. Jadi nggak seindah dari yang kalian lihat di media sosial hari ini, bahkan sejak zaman Nabi Jeki sering gue sampaikan itu. Apalagi di era sekarang ini public speaking itu number 1. Orang yang pintar ngomong itu udah cerdas, nggak juga. Tong kosong nyaring bunyinya itu. Biar apa? Biar kalian tuh nggak mudah gitu ya. Nggak mudah yang namanya FOMO ya. Nggak mudah mencatat bahwa oh ya ini benar. Belum tentu guys. Hari ini siapapun bisa berbicara cepat. Hari ini siapapun bisa bicara baik. Tapi faktanya nol. Tong kosong nyaring bunyinya. Alasan kenapa gue berani frontal di media sosial dari sejak dulu, karena secara pribadi gue tuh merasakan sulitnya membangun sebuah teknikal di pasar ini. Sulitnya menemukan sesuatu yang bisa menjadi sebuah inovasi, ya, yang bisa dibagikan ke banyak trader itu sulit. Membangun originalitas itu yang susah. Makanya ketika ada forum edukasi di DOM dari zaman DTZ Indonesia dulu, tidak sedikit mentor-mentor yang suka live-live itu pun ada di dalam, dan kita tahu gitu. Kita tahu, tapi kan kita bisa memaklumi itu. Kita bisa memaklumi bahwa oh ya, orangnya mau belajar gitu kan. Maka dari itu tuh kalau kita lagi di media tuh cuma bisa senyum-senyum aja lihat orang tuh. Dan satu poin juga yang perlu kalian ketahui adalah di posisi kita, jujur ya, di posisi gue pribadi, melihat satu video
Kemudian di video itu ada penjelasan. Kita udah nggak susah mengukur ini orang beneran ngerti tidak dengan apa yang dia jelaskan. Contoh ada satu video misalkan berbicara tentang chart pattern. Dari dia menjelaskan poin-poin inti yang dia jelaskan, itu tuh kelihatan seberapa persen pemahaman dia tentang itu. Apalagi hari ini yang ngacau-ngacau ya, udah keluar jalur, udah lepas dari benang merahnya. Udah macam-macam sekarang ini. Dari macam-macam lah itu, apa candle kejepit lah atau pintu kebalik, apa udah pusing pula kita lihatnya. Masuknya kemana rananya itu secara teknikal. Gue mau kasih pesan ke kalian semua, kalau kalian membangun analisis teknikal di pasar financial market seperti ini, ingat, penemuan apapun yang kalian temukan, jangan sampai dia tuh keluar atau lepas dari benang merahnya. Ya, lepas atau keluar dari benang merah itu kita nggak bisa pungkiri informasi data detail yang ada di Google atau Wikipedia misalkan. Apa alasan dihadirkannya candlestick pattern, kemudian nama-nama yang lahir dari setiap wujud candlestick pattern. Kita nggak bisa memodifikasi itu, dan kita juga nggak bisa atau nggak boleh mengartikan sifat karakter dari setiap jenis candlestick ini di luar dari yang diciptakan, di luar dari pabrikannya ya. Ada pabriknya ini, ada penemunya ya, ada si pembuatnya ini. Jadi kalau dia sudah keluar dari benang merah, itu udah nggak jelas. Mungkin itu aja video singkat ya, yang kebetulan harga bergerak secara real time di depan mata kalian sendiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video singkat dan sederhana ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, karena bentar lagi mau Idul Fitri, gue ucapinnya duluan aja ke teman-teman. Mohon maaf lahir batin buat semuanya tanpa terkecuali ya. So, buat semua trader yang ada di dunia dan yang ada di angkasa, yang belum bergabung bersama Dom Community, kalian bisa bergabung sekarang juga. Untuk di YouTube linknya ada di deskripsi, buat di TikTok linknya ada di bio. Kalian bergabung aja untuk mendalami informasi, untuk mempelajari detail dari candlestick pattern. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.